Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Apa yang kau lakukan di Kediri? Kau berkeliaran di jalan-jalan dengan berpakaian compang-camping seperti pengemis. Sebuah cara yang sangat sempurna untuk menyembunyikan jati dirimu yang sebenarnya. Kalau kau melihatku dalam keadaan seperti ini, karena memang seperti inilah aku akan mengamuk. Aku akan mencari kematian. Bumi ini sudah terlalu lama ketempatan tubuhnya yang penuh kotoran. Sekaranglah saatnya aku menemukan jalan kematian yang paling sesuai. Aku Kumbakarna. Akulah Kumbakarna. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-15 dengan judul Singasari. Dalam seri ke-423 ini didukung oleh para pemain Hari Akik sebagai Sakyamurti, Idris Apandi sebagai Yuda Paksa, Elias sebagai Mancasasra, Heri Stiono sebagai Kertajaya, Naryo sebagai Bantar Angin, Mogan sebagai Japanan, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Sejenak ketegangan itu terusik oleh kedatangan seekor kuda yang nampaknya dipacu dengan tergesa-gesa. Terbukti penunggangnya tidak turun ketika melintasi regol. Penunggang kuda itu meloncat turun dan kemudian bergegas menghadap Kertajaya. Kau Senopati Japana. Ampunkan hamba, Baginda. Hamba menghadap. Apa yang akan kau laporkan kepadaku? Mohon beribu ampun, Baginda. Hamba membawa berita yang sangat mengejutkan. Gusti Tumenggung Aryo Bancak berkhianat, Baginda. Keparat. Hamba hampir saja terbunuh dikejar-kejar oleh para prajurit yang dikendalikan oleh Tumenggung Aryo Bancak. Tumenggung mempunyai maksud buruk, Baginda, dengan membiarkan pasukan Ganter menggilas Kediri. Untuk nantinya, Tumenggung akan menggilas siapapun pemenangnya. Tumenggung Aryo Bancak berkeinginan menjadi raja, Baginda. Mohon ampun.
Keparat, berdebah, laknat, iblis, setan, Japanan. Hamba tuanku. Berani kau membohongi rajamu, ha? Berani kau mengatakan yang tidak sebenarnya kepadaku. Hamba mengatakan yang sebenarnya, tuanku. Bohong, bohong, bohong. Tidak mungkin. Tumenggung Aryo Bancak tidak mungkin berkhianat kepadaku. Hamba mengatakan yang sebenarnya, Baginda. Barat, kau berani mengatakan yang tidak sebenarnya di hadapanku. Kau menipu, ha? Aku jatuhkan hukuman kepadamu. Hukuman mati. Hei prajurit, hukum dia. Ranjap tubuhnya dengan pedang dan tombakmu. Cepat! Perkembangan yang terjadi membuat segenap prajurit menjadi kebingungan. Bahkan Tumenggung Mancasastra serta beberapa senopati yang berada di tempat itu kebingungan tidak tahu harus melakukan apa. Namun belum lagi suasana terurai, seorang prajurit lain datang tergopoh-gopoh. Napasnya tersengal, pada keningnya nampak luka, juga pada bagian pinggangnya. Dia kemudian jatuh terduduk tepat di hadapan Tumenggung Mancasastra. Gusti Tumenggung Mancasastra. Ada apa, prajurit? Saya mendapat perintah dari Gusti Tumenggung Yudapaksa Agar bagaimana? agar Gusti Tumenggung segera Cepat katakan sebelum nafasmu putus. Cepat segera membawa Baginda melarikan diri. Sebenarnya lah pertempuran yang terjadi semakin kacau balau bagi Kediri. Sebaliknya bagi para prajurit Tumapel semakin mapan. Pertempuran terjadi bahkan telah menjalar hingga mendekati alun-alun halaman istana. Baginda Kertajaya merasa sesak yang tiba-tiba menyengat dadanya. Dengan pandangan mata yang aneh, dia memandang Tumenggung Mancasastra, bekas Tumenggung Murtiwandawa, beberapa prajurit di sekitarnya. Di dalam pandangan matanya, mereka serasa memuakan dan membuat perutnya menjadi mual. Ampun, Baginda. Apa yang kau katakan, Mancasastra? Ternyata apa yang dikatakan oleh Tumenggung Murtiwandawa benar semuanya. Berita tentang Tumenggung Aryo Bancak yang berkhianat itu ternyata benar. Kemudian, perhitungan Tumenggung Murtiwandawa mengenai keadaan peperangan ternyata benar. Menurut hemat hamba, Paduka memang harus meloloskan diri dari istana. Apa katamu kau? Apa katamu, Tumenggung Mancasastra? Mohon ampun, Baginda. Namun itulah kenyataan yang sekarang sedang Baginda hadapi. Gila, aku tidak mau meninggalkan Kediri. Pasukan Tumapel dan Ganter yang tidak tahu diri itu harus ditumpas. Ditumpas! Kakang Tumenggung Yudapaksa telah mengirimkan prajurit penghubungnya. Baginda disarankan untuk segera meloloskan diri dari istana. Jika tidak, maka orang-orang Tumapel akan menjarah istana ini. Menjarah isinya, orang-orangnya. Keparat, mengapa Yudapaksa tidak bisa mengatasi, ha? Mengapa? Mengapa Yudapaksa begitu bodoh tidak bisa mengatasi masalah ini? Yang tuanku hadapi adalah kehendak Batara Agung, Baginda. Sebaiknya Baginda segera meninggalkan istana jika Baginda ingin selamat. Iblis! Iblis semuanya! Kertajaya tidak bisa ingkar lagi dari kenyataan. Pada akhirnya dia harus melihat apa yang ada di depan matanya. Sebuah kenyataan yang sangat pahit. Betapa pahitnya. Sehingga Baginda sama sekali tidak ingin menelannya. Namun sesuatu yang tidak ingin ditelan itu justru berada di pihak yang memaksa untuk menelan. Kaki Raja Kediri itu gemetar. Tumenggung Mancasastra segera bergegas mendekat untuk menjaga sesuatu yang mungkin terjadi. Aku tidak akan meninggalkan Kediri. Tidak! Aku tidak akan membiarkan siapapun menjamah singgasanaku. Tidak pula Kenaro. Keadaan di istana itu menjadi semakin tidak menentu. Tumenggung Mancasastra kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa menghadapi sikap rajanya. Sementara perang yang terjadi ternyata telah menjalar hingga ke alun-alun. Berbagai suara teriakan kasar, teriakan kemarahan, serta jerit kesakitan terdengar jelas hingga ke dalam istana. Kertajaya tetap berdiri bagaikan patung. Ampun, Baginda. Mohon Baginda mempertimbangkan sekali lagi. Aku percaya kepada Yudapaksa. Aku percaya kepada kekuatan dan kebesaran prajurit-prajurit Kediri. Kenaro Silaktas itu tidak akan mampu menyentuhku. Akan tetapi, Baginda, Kakang Yudapaksa telah memerintahkan agar Baginda segera meloloskan diri dari istana. Apa hak Yudapaksa memerintahku? Aku raja. Tidak siapapun berhak memerintahku. Kau, dan kamu, kalian semuanya. Hayo, siapa? Hah? Siapa yang memilih melarikan diri? Larilah,
Larilah pengecut semuanya! Larilah! Tidak seorang pun yang menjawab. Ruangan itu menjadi hening. Meski peperangan yang terjadi di alun-alun terdengar semakin riuh. Tetapi suasana yang tidak menentu di dalam istana itu kemudian pecah oleh kehadiran Tumenggung Yudapaksa yang melangkah terhuyung-huyung dipapah oleh seorang prajurit. Yudapaksa, apa yang terjadi denganmu? Baginda, hamba. Kenapa denganmu? Kenapa? Hamba telah gagal, Tuanku. Dua buah luka melintang yang sangat dalam seperti membelah pinggang dan dada Tumenggung Yudapaksa. Darah mengalir dan membasahi segenap pakaiannya. Dada Baginda Kertajaya yang telah bergolak semakin bergolak. Matanya semakin liar. Nampak sangat jelas betapa sulitnya Kertajaya meredakan ketegangan yang mengharu biru dan mempuncah di dalam dadanya sendiri itu. Mampuslah kau, Yudapaksa. Ternyata kau sangat mengecewakanku. Aku telah mengampuni kesalahanmu. Aku telah memberi kesempatan lagi kepadamu untuk menghadapi Tumapel. Tetapi apa yang bisa kau berikan kepadaku? Apa? Kau tidak bisa apa-apa. Kau menang, Ken Arok. Kau menang, Keparat. Keparat! Baginda! Aku tidak akan membiarkan Ken Arok menjamah singgasanaku. Ia bisa melakukan itu jika aku telah mati. Dengan langkah gontai, seolah telah kehabisan tenaga, Kertajaya melangkah meninggalkan semua orang yang berada di sekelilingnya dan tidak menyisakan peduli sedikit pun pada keadaan yang terluka parah. Tumenggung Mancasastra bergegas menyusulnya, bagaikan digelut oleh sebuah pesona sihir yang tidak terlawan karena sedemikian besar kekuatannya. Para senopati dan prajurit yang hadir di tempat itu kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa. Semua perhatian bukan saja tertuju pada Tumenggung Murtiwandawa, tetapi juga pada Tumenggung Yudapaksa. Yudapaksa terkejut melihat Murtiwandawa. Kau, Ya, apa yang kau lakukan di sini? kau terluka parah, Tumenggung Yudapaksa. Jika aku menceritakan untuk apa aku berada di sini, cerita itu tidak sempat selesai. Kau keburu mati. Lukaku parah sekali. Ken Arok benar-benar gila. Ia bukan manusia, tetapi iblis yang muncul dari dasar neraka. Ajianku yang dahsyat, yang mampu membuat asap lautan yang tersentuh oleh tanganku, tidak berarti apa-apa baginya. Kediri kalah Murtiwandawa. Tidak ada siapapun yang mampu membendung banjir bandang Tumapel. Tetapi, Kenapa? bagaimana denganmu? Apakah benar apa yang pernah kau katakan? Akan tetapi sebuah lakon yang dahsyat, Kumbakarna gugur di peperangan melawan Rama Wijaya. Tahan umurmu beberapa saat. Jangan kau keburu mati, Yudapaksa. Kau akan melihat apa yang aku lakukan. Baik, aku akan menunggu. Aku akan gondeli nyawaku agar tidak keburu lepas. Aku akan menyaksikan apa yang kau lakukan, Murtiwandawa. Rasanya menyenangkan jika aku mendapat kesempatan menyaksikan kematianmu. Dan kita berangkat bersama-sama. Yudapaksa, sudahlah. Jangan kau menyiksa diri. Tenangkan perasaanmu. Matilah dengan tenang. Gila. Jangan mengumpat. Itu sangat tidak baik kau lakukan menjelang kematian. Yudapaksa. Ternyata takdir telah merenggut nyawa Tumenggung Yudapaksa yang baru saja turun di medan peperangan. Tangan ganas Ken Arok telah menjadi perantara atas kematiannya. Semua prajurit menundukkan kepala. Para prajurit itu bagaikan tersentuh permukaan hatinya atas apa yang telah terjadi. Selamat jalan, Yudapaksa. Tunggulah, aku akan segera menyusul. Senopati Pantarangin,
Saya Gusti Temenggung. Jangan panggil aku Gusti Temenggung. Aku bukan Temenggung lagi. Namaku juga bukan Murti Wandawa. Namaku Sakya Murti. Dengar, kau dan segenap prajurit yang berada di sini, kalian harus melihat kenyataan yang pahit. Bahwa Kediri memang berada di ambang kekalahan. Aku ingin bertanya kepadamu, Senopati Bantarangin, juga kepada para prajurit yang lain. Apakah yang akan kalian lakukan? Kami akan bertempur. Kami akan mempertahankan istana ini dengan nyawa kami. Kami akan berjuang hingga titik darah yang penghabisan. Ya, kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Kami akan pertahankan istana ini sampai kami semua tumbas. Benar. Tidak akan kami biarkan Tumapel menjamak kehormatan Kediri. Kita gempur Tumapel. Kita hancurkan mereka. Bagus sekali. Demikianlah seharusnya sikap seorang prajurit sejati yang harus rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk negeri. Tetapi para senopati dan prajurit, dengarlah kata-kataku. Kalian semua harus bisa melihat kenyataan, bukan sekedar bertindak dengan membuta. Apa maksud Gusti Murti Wandawa? Kalian tidak boleh mati sia-sia. Dalam keadaan seperti ini, di mana Kediri tidak mungkin lagi membendung prajurit Tumapel yang mengalir bagaikan banjir bandang, adalah jauh lebih baik atau jauh lebih bijak jika kalian berbuat sesuatu yang berarti untuk mencegah lebih banyak jatuhnya para korban. Apa artinya ini, Gusti Tumenggung? Terserah bagaimana kalian mengartikannya. Tetapi jangan kalian mengorbankan kematian yang sia-sia. Para prajurit yang hadir di tempat itu kebingungan karena tidak mengerti apa sebenarnya yang dikehendaki oleh bekas Temenggung Murti Wandawa. Bagi mereka, sikap itu terasa aneh. Namun sebenarnya lah kata-kata itu amat meresap bahwa mereka tidak boleh mengorbankan nyawa sia-sia. Itulah yang paling penting. Tetapi belum lagi mereka menentukan sikap, Sakya Murti telah melangkah meninggalkan mereka. Tuan Senopati, apakah sebenarnya yang dimaksud oleh Gusti Temenggung tadi? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana Tuan Senopati? Marilah kita semua berharap, semoga orang-orang Tumapel yang datang bagaikan prahara itu bukan seperti segerombolan perampok atau orang-orang liar. Semoga mereka bukan penjara dan memang benar-benar berisi orang-orang yang mempunyai cita-cita untuk berdirinya sebuah tatanan yang baru di Kediri. Lalu, kita tetap berada di dalam wilayah istana ini. Jika orang-orang Tumapel itu ternyata penjara, kita harus mempertahankan kehormatan kita dengan takaran nyawa kita. Namun jika kita mendapatkan jaminan dari Kenarok sendiri, kita menyerah. Kata-kata senopati yang bertugas mengawal istana itu terdengar sangat pahit. Namun para prajurit itu menyadari keadaan yang sedang terjadi. Apa yang telah diucapkan Senopati Bantar Angin itu seolah menjadi gambaran sikap yang jelas untuk tidak mati sia-sia. Kalaupun harus mati, matilah dengan cara terhormat dan jantan. Bagaimana Baginda? Agaknya semuanya akan berakhir malam ini. Yudapaksa luka parah. Lalu? Hampir saja aku gila, tetapi sekarang aku masih bisa menggunakan pikiran jernihku. Kau pergilah bersama Sekar Kedaton melalui terowongan rahasia. Ayahanda sendiri, apakah yang akan Ayahanda lakukan? Aku tidak akan meninggalkan istana ini. Ayahanda. Sudahlah Sekar Kedaton dan kau Permaisuri. Waktu yang ada tidak terlampau banyak. Cepat, pergilah. Tumenggung Mancasasra telah menyiapkan sekelompok prajurit khusus yang akan mengawalmu, menyelamatkan diri dari mara bahaya. Ampun Ayahanda. Bagaimana Sekar Kedaton? Jika Ayahanda tidak ikut meloloskan diri, lalu bagaimana dengan hamba dan ibunda yang akan pergi tanpa pengayoman dan perlindungan dari Ayahanda? Tuanku, jika tuanku tidak ikut meloloskan diri dari dalam istana, lalu apakah yang akan tuanku lakukan? Ken Arok si perampok hina itu boleh mengangkangi istanaku kalau sudah melangkai dulu mayatku. Ampun tuanku, apakah itu bijaksana?
Apa maksudmu, Permaisuri? Barangkali tuanku masih mempunyai kesempatan untuk mengakhiri peperangan yang terjadi ini, tuanku. Aku tidak akan menjual kehormatanku, Permaisuri. Aku tidak akan melakukan itu. Keputusanku tetap. Ken Arok boleh menjarah Kediri, tetapi ia harus melangkai mayatku. Ayahanda, meski hamba seorang wanita, namun ayahanda telah mendidik hamba untuk menjadi seorang wanita yang berjiwa gagah perkasa. Tuanku, izinkanlah hamba tetap berada di sini pula. Sekar Kedaton. Hamba akan ikut mempertahankan Kediri dengan cara sebagaimana ayahanda melakukannya. Kau tidak perlu melakukan itu, Sekar Kedaton. Lebih baik hamba mati dalam mempertahankan istana ini daripada mati hina dalam pelarian. Sedang apa yang akan hamba hadapi dalam pelarian itu tentu jauh lebih mengerikan dari kematian itu sendiri, ayahanda. Sekar Kedaton, kau tidak perlu melakukan itu. Dan kau, Permaisuri, jangan membantah kata-kataku. Cepatlah kalian berkemas. Tumenggung Mancasasra akan mengantar dan menjaga keselamatan kalian. Wibawa Kertajaya ternyata masih sangat besar bagi permaisurinya serta bagi Sekar Kedaton. Dengan bersimbah air mata, permaisuri itu menyembah, bahkan kemudian dengan tangan gemetar menyentuh lutut suaminya. Permaisuri raja itu merasa sangat sadar apa sebenarnya yang akan terjadi. Dan nampaknya perpisahan yang akan terjadi itu adalah perpisahan untuk selamanya. Demikian juga dengan Sekar Kedaton, yang hubungan pribadinya sebagai seorang anak dan Kertajaya sebagai seorang ayah merasakan sesuatu yang seolah akan pergi dan menghilang dari dadanya. Sekar Kedaton pun kemudian menangis, tetapi tidak sebagaimana ibunya. Sekar Kedaton masih bisa menahan diri lebih tegar. Apa yang terjadi? Entah. Tetapi kabarnya, Gusti Yuda Paksa telah gugur. Jika demikian, pasukan ini tidak ada yang mengendalikannya lagi. Aneh. Mestinya sejak tadi, pasukan kita sudah morat-marit karena kehilangannya Senopati tertinggi. Barangkali ada yang mengambil alih kendali setelah Tumenggung Yuda Paksa gugur. Bersetan. Siapapun yang mengambil alih kendali Panglima Perang, tugasku adalah bertempur, membunuh musuh sebanyak-banyaknya. Kenapa denganmu? Aku baru saja dari induk. Ternyata benar, Gusti Tumenggung Yuda Paksa terluka parah dan sekarang telah dibawa menyingkir. Atau barangkali telah mati. Jangan berkata begitu. Tetapi ada yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Apa yang luar biasa? Tumenggung Murtiwandawa sekarang yang mengambil alih kendali Panglima. Berita tentang Tumenggung Murtiwandawa itu ternyata memang sangat mengejutkan. Semula para prajurit yang sedang bertempur merasa ragu-ragu, namun akhirnya mereka menjadi yakin setelah pertempuran berlangsung beberapa saat. Dengan pengalamannya yang sangat luas sebagai seorang prajurit, Murtiwandawa segera memerintahkan kepada para senopati untuk segera mengubah gelar yang semula tidak karuan menjadi gelar yang mempunyai bentuk meski kurang sempurna. Dan bagi para prajurit Kediri yang sudah berpengalaman, bukanlah hal yang sulit untuk membentuk gelar baru, apalagi dikendalikan oleh orang yang benar-benar mempunyai di dalam bidangnya, Murtiwandawa. Apa yang kau lihat dan akan kau laporkan, prajurit? Ampun, tuanku. Hamba melihat seseorang yang berpakaian kumal, compang-camping seperti pengemis. Akan tetapi, orang itu telah mengambil alih pimpinan pasukan Kediri, Jambu. Apa maksudmu? Hamba hanya melaporkan apa yang hamba lihat, tuanku. Siapa nama orang itu? Mereka memanggil dengan nama Murtiwandawa, tuanku. Tumenggung Murtiwandawa. Orang itu adalah ayah Kemiswara, juga ayah Pinaka Swastiratu. Ia telah meninggalkan Kediri untuk beberapa lama. Mengapa sekarang ia justru muncul di Kediri dan langsung mengambil alih kepemimpinan? Rasanya tidak mungkin ia tiba-tiba kembali mengabdi kepada Kertajaya setelah mendapat perlakuan yang menyakitkan dari rajanya itu. Setelah sekian lamanya menjadi buronan. Apa penyebabnya? Barangkali nalurinya sebagai seorang prajurit yang tidak bisa membiarkan Kediri berantakan begitu saja. Masih beberapa saat lamanya Ken Arok termangu-mangu merenungi keadaan. Ken Arok menebarkan pandangan matanya ke segala penjuru. Dia memang melihat
Di sana-sini para prajurit Kediri yang porak-poranda mulai mengelompok lagi. Di mana Senopati Diposari? Di sayap kanan, Tuanku. Meneroboslah ke sana. Panggil dia. Suruh segera menghadap kepadaku. Baik, Tuanku. Prajurit penghubung Tumapel itu kemudian segera bergegas meninggalkan Ken Arok. Dengan sangat lincah dia menerobos daerah pertempuran yang sedang berlangsung dengan sengit. Dan tidak berapa lama kemudian, Diposari telah menghadap. Tetapi prajurit penghubung itu tidak menyertainya lagi. Sebelum Ken Arok bertanya, Diposari telah menjelaskannya. Ken Arok, aku minta ia mengendalikan sayap kanan. Ada apa kau memanggilku? Kau melihat tata pertempuran para prajurit Kediri sekarang. Kenapa? Pertanyaan balikmu itu berarti menunjukkan bahwa kau tidak melihat. Seharusnya pasukan Kediri semakin cerai-berai dan kocar-kacir setelah mereka kita paksa mengubah pertempuran menjadi pasir kutah. Tapi lihat, mereka mulai mengelompok dan bahkan mulai membentuk gelar. Kau tidak melihat itu? Iya. Aku melihat. Temenggung Yuda Paksa telah mati di tanganku. Tetapi sekarang ada orang lain yang lebih mumpuni yang mengendalikan prajurit Kediri, yang menyebabkan paling tidak mereka mampu mengulur waktu bertahan lebih lama lagi. Ken Arok, siapa yang kau maksud? Temenggung Murti Wandawa. Bukan orang yang patut untuk diremehkan. Kemampuannya dalam olah gelar peperangan sungguh luar biasa. Ia mampu membentuk jebakan-jebakan yang bisa memporak-porandakan prajurit Tumapel. Nah, Diposari, aku minta kau menggantikan aku mengendalikan seluruh pasukan. Aku akan mencari Temenggung Murti Wandawa. Perkembangan keadaan memang mulai membingungkan pasukan Tumapel. Prajurit-prajurit Kediri yang telah mengenali isyarat-isyarat khusus yang mengalir melalui pimpinan kelompok telah mulai bergerak yang ada kalanya seperti tidak ada hubungannya dengan peperangan, seolah mereka berlarian. Namun pada kenyataannya, orang-orang yang berlarian itu tiba-tiba telah berkumpul dengan sesama temannya menjadi sebuah kelompok. Adalah malang bagi prajurit Tumapel yang terpisah. Dengan mudah mereka menjadi korban pembantaian. Dengan mempergunakan kemampuannya yang sangat tinggi, Ken Arok menyusup menjelajahi medan pertempuran untuk mencari Temenggung Murti Wandawa. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.